Oke, dimulai aja ya. Ini? Iya, Mbak. Oke. Halo Vipa, selamat datang di podcast BMFIP UNES. Kenalin ya teman-teman, nama aku Febrina Ramafatana, biasa dipanggil Brina. Aku merupakan staf Medinfo dari BMFIP UNES. Nah, teman-teman, tentunya di podcast ketiga ini, aku nggak bakal sendirian nih. Aku ditemenin sama teman aku. Halo Aini. Halo Kak Brina. Halo semuanya, senang banget nih akhirnya kita bisa bikin podcast bareng lagi. Teman-teman, aku juga mau memperkenalkan diri. Kenalin, nama aku Nur Aini, biasa dipanggil Aini. Aku juga merupakan staf Medinfo BEMFIP UNES. Viper semua di rumah kabarnya gimana nih? Semoga semua yang lagi dengerin podcast ini kabarnya baik semua ya, selalu sehat dan pastinya selalu bahagia. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, kayaknya masih banyak nggak sih yang belum tahu apa itu Gemati? Nah, jadi di podcast ketiga ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang gerakan mahasiswa inspiratif atau biasa disebut dengan Gemati. Oke, untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa itu Gemati, mending kita langsung aja nih sharing dengan Kak Adista dan juga Kak Yudi yang ada di sini. Halo Kak Adista, halo Kak Yudi. Halo Halo Febrina, Aini, halo halo Aini. Febri. Oke, sedikit informasi ya, Kak Adista ini merupakan mahasiswa jurusan PG PAUD semester 5 yang juga merupakan PJ dari Gemati. Ada juga nih Kak Yudi dari jurusan Bimbingan Konseling semester 5 juga yang merupakan Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Halo Kak Yudi, halo Kak Adista. Halo Febrina. Kabarnya gimana nih Kak? Sekarang lagi sibuk ngapain aja? Alhamdulillahnya kabarnya baik. Kesibukannya juga menjelang UAS mungkin yang mempersiapkan buat UAS juga, terus kemudian menyelesaikan tugas akhir dan tentunya masih ada tanggungan program kerja yaitu Gemati. Kalau Kak Adista? Kalau mungkin aku sih hampir sama ya kayak Yudi, kesibukannya sih masih seputar ngerjain tugas, buat tugas akhir, project-project, terus maaf ya ada suara ganggu, sama ini last project dari Atkesma Gemati gitu. Oke. Ya, jadi sebelum itu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Yudi dan Kak Adista yang udah mau nih diundang di podcast BMFIP kali ini. Dan juga mau sharing bareng pendengar podcast BMFIP. Oke, langsung aja ya kita mulai sharing bersama Kak Yudi dan Kak Adista. Oke, kita langsung aja ya Kak ya, kita ke pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya Gemati itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijawab dari Kak Yudi dulu, nanti dilanjutkan dengan Kak Dista nih. Oke, terima kasih Aini atas kesempatannya ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya apa sih Gemati itu. Nah, Gemati sendiri merupakan sebuah kegiatan galang dana dari kepedulian masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Hasil galang dananya nanti akan diserahkan kepada mahasiswa yang membutuhkan dalam istilahnya ketika mahasiswa itu mengalami kendala ataupun mengalami permasalahan dalam pembayaran UKT di semester berarti semester genap nanti. Nah, dari donasi ini kita akan salurkan ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Nah, gerakan ini juga diperakasai, selain diperakasai oleh teman-teman BEMFIP sendiri, gerakan ini juga berkolaborasi bersama LK dan UKM yang berada di FIP, kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut dari Kak Dista. Oke, aku menyambung dari Yudi yang tadi. Jadi Gemati itu mungkin yang disampaikan ya kependekan dari Gerakan Mahasiswa Inspiratif. Nah, dalam bahasa Jawa sendiri,
Gemati mempunyai artian yaitu saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Diharapkan kegiatan ini itu bisa merangkul teman-teman semua yang masih kesulitan dalam melakukan pembayaran UKT, kita rangkul bersama sehingga sama-sama semuanya itu bisa melanjutkan pendidikan. Seperti itu. Selain itu, kegiatan ini sebenarnya berangkat dari permasalahan yang ada di Fakultas Pendidikan di setiap semesternya ya, karena seperti yang kita tahu, setiap semester itu Atkesma selalu mendapatkan laporan tidak bisa membayar UKT kayak gitu. Nah, selama kurang lebih 1-2 tahun pandemi ini, kita melakukan pendataan untuk teman-teman yang kesulitan dalam melakukan pembayaran UKT itu diisi kurang lebih ada 500 mahasiswa. Kayak gitu, Aini, Febri. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak Yudi dan juga Kak Dista. Lanjut, Kak, untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan beasiswa dari Gemati ini? Mungkin bisa dari Kak Dista dulu. Oke, tentang gimana sih cara dapetin beasiswa Gemati itu. Tentunya ini kita tuh kan di Gemati ada beberapa tim ya. Yang pertama ada tim acara, kemudian ada tim galang dana, terus juga ada tim media, sama yang terakhir ada tim penyaluran. Nah, cara mendapatkan beasiswa ini digarap sama teman-teman yang ada di tim penyaluran galang dana seperti itu. Nah, adapun ketentuan dan juga persyaratannya nantinya akan kita share di IG BEM juga dan juga IG yang ada LK maupun UKM di Fakultas Ilmu Pendidikan seperti itu. Nah, mungkin spill sedikit ya. Kalau nanti penerima dari Gemati ini nggak hanya mendapatkan bantuan berupa dana aja nih, tapi mereka juga mendapatkan satu pelatihan yang diharapkan dari pelatihan tersebut mahasiswa juga bisa mengembangkan skill-nya yang bisa berguna di kegiatan-kegiatan lain selain mereka aktif di kampus. Kayak gitu, ini mungkin dari Yudi bisa menambahkan. Oke, mungkin udah dijelaskan ya sama Dista tadi persyaratan calon penerima beasiswa Gemati ini. Nah, nanti mungkin untuk lebih lanjutnya dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan bisa lihat di masing-masing sosial media, baik di Instagram ataupun di story teman-teman, baik dari fungsionaris BEM ataupun fungsionaris HIMA, fungsionaris ya pokoknya LK dan UKM yang ada di VIP kayak gitu, nanti teman-teman bisa melihat syarat dan ketentuan penerima beasiswa Gemati itu kayak gimana gitu sih mungkin kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Dista dan juga Kak Yudi. Jadi untuk syarat beasiswa untuk mendapati beasiswa Gemati ini akan di-share melalui Instagram BEM VIP dan juga LK-UKM yang ada di VIP ya gitu ya Kak ya. Bener banget Aini. Oke Kak, terima kasih. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Yudi dan Kak Dista mengenai program Gemati itu seperti apa dan juga cara mendapatkan beasiswa Gemati itu. Nah, di sini aku mau nanya nih tentang teknis dari pelaksanaan Gemati sendiri itu seperti apa sih, Kak? Silakan mau dijawab terlebih dahulu oleh Kak Yudi atau Kak Dista. Ini teknis dalam artian pelaksanaan Gemati dari awal kayak gitu ya berarti Febrina sama ini ya. Jadi sebenarnya kenapa kita mengusung Gemati ini? Karena kita mengingat tadi udah dijelaskan sama Adista dari kerisauan kita dari 2 tahun berlangsungnya pandemi ini. Jumlah mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT itu bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah kayak gitu. Terus kemudian kita ada kerisauan itu dan juga dari teman-teman advokasi HIMA jurusan kayak gitu juga memiliki kerisauan yang sama kayak gitu. Nah, kemudian kita mencetuskan gerakan ini. Gerakan ini dikhususkan untuk ya memang kita membantu kayak gitu. Berbicara tentang advokasi tidak selamanya mengubah kebijakan-kebijakan, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu, bagaimana kita bisa mencari solusi dari problematika yang terjadi, tidak melulu mengandalkan istilahnya
banding UKT ataupun dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dari mahasiswanya kita bisa mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi ke depannya, makanya kita ada gerakan mahasiswa inspiratif itu. Terus kemudian untuk teknis pelaksanaannya kita juga berawal dari galang dana, kemudian kemarin juga ada acara webinar, terus kemudian kita juga berkolaborasi dengan teman-teman departemen lain, kayak kemarin yang terakhir itu ada PKMMTD, terus kemudian nanti kemungkinan juga akan ada kotak di panggung seni pergerakan atau panggung seni pendidikan, nanti dari teman-teman Kaspro, terus kemudian ada kemungkinan dari dosen juga, dan juga perwakilan Hima itu juga nantinya juga akan ada pelibatan di dalam gerakan mahasiswa inspiratif kayak gitu. Mungkin Dista mau menambahkan. Oke, mungkin itu tadi sedikit teknis pelaksanaan dari Gemati itu sendiri udah dijelasin ya sama Yudi, termasuk ada beberapa cara-caranya gimana sih Gemati ini bisa didengar gitu sama teman-teman yang ada di Fakultas Pendidikan. Mungkin secara teknis pelaksananya seperti apa tuh ya, yang pertama kita pasti pembentukan panitia ya yang jelas. Habis itu nanti kita bagi tugas, tupoksinya masing-masing, terus juga ada rapat rutinan. Selain itu juga ada kalau rapat rutinan itu nggak cuma di grup besar aja, tapi juga setiap tim-tim itu pasti melakukan evaluasi gimana sih baiknya untuk kegiatan Gemati ini, sampai nanti pada akhirnya galang dana yang dimulai dari bulan Oktober berakhir bulan Desember tanggal 15 besok itu bisa mendapatkan ke donasi yang lumayan gitu, bisa membantu teman-teman yang lain kayak gitu, sampai nanti teknis pelaksanaan Gemati itu berakhir sampai kita penyaluran dana ke teman-teman dan melakukan pelatihan kayak gitu sih. Oke, nah terus gimana sih cara Kak Adista dan Kak Yudi untuk mempromosikan program Gemati ini? Karena kan pasti masih ada nih yang belum tahu dan belum paham mengenai program Gemati ini. Oke, mungkin dari aku jawab dulu kali ya. Gimana sih cara mempromosikan program Gemati ini? Yang pertama, kita kan kolaborasinya nggak cuma sendirian nih, nggak cuma mengatasnamakan BEM aja, melainkan mengatasnamakan semua organisasi yang ada di Fakultas Pendidikan. Jadinya kita gandeng teman-teman Hima, kita gandeng teman-teman dari DPM, kita gandeng teman-teman dari UKM, supaya bisa menyebarkan informasi ini secara lebih luas. Selain itu, Hima sebagai yang punya tangan panjang ke teman-teman yang ada di setiap rombel, kita harapkan mereka juga bisa menge-share ke setiap grup-grup yang ada di jurusannya masing-masing seperti itu. Selain itu juga kita kan mengadakan kegiatan seminar kayak gitu. Nah, di kegiatan seminar itu kita juga mempromosikan Gemati. Mungkin itu dari Yudi ada tambahan lagi. Oke, mungkin kalau dari aku ya, bagaimana cara mempromosikan Gemati itu. Kalau dari aku pribadi sih, dari sebelum-sebelumnya juga ketika ada teman-teman yang kita ngobrol kayak gitu, aku menggunakan mulut ke mulut. Jadi aku promosikan Gemati, kayak ayo dong teman-teman kita support, aku minta bantuannya di Gemati ini. Gemati ini bukan demi kebaikan advokasi fakultas, bukan demi kebaikan PEMFIP, bukan demi kebaikan Hima, tapi ini demi kebaikan mahasiswa. Nah, bagaimana sih cara untuk membantu kita dalam Gemati, yang mungkin dari teman-teman yang tak temui ataupun bahkan sesepuh-sesepuh di organisasi sebelumnya itu kayak, ya Mas, aku minta bantuannya, ini tolong di-share, atau bahkan barangkali mau berdonasi lewat aku juga bisa secara langsung kayak gitu. Jadi lebih ke langsung sih kalau aku mempromosikan tuh, kayak setiap ketemu sama semisal seniorku baik di jurusan ataupun di Fakultas Ilmu Pendidikan ataupun bahkan orang-orang Fakultas Ilmu Pendidikan, bahkan dosen sekaligus atau tenaga pendidik kayak gitu ya, aku ngobrol santai aja sama mereka, ya istilahnya selalu menyisipkan Gemati di dalam setiap obrolan yang mungkin obrolan santai ataupun obrolan serius itu pasti aku sisipi dengan Gemati, minta bantuan dari teman-teman ataupun orang-orang ataupun masyarakat FIP kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti bekerja sama dengan Hima dan dosen-dosen juga ya, Kak? Iya, untuk dosennya ya paling kita perseorangan, tidak istilahnya ya paling
kita cuma memberitahu, walaupun memang ada bantuan dari dosen, ya kita tidak menolaknya, tapi kita juga meminta bantuan untuk meng-share pamflet tersebut. Gitu. Nah, jadi untuk penyaluran dari dana Gemati ini berarti belum tersalurkan ya, Kak? Belum. Jadi nanti penyalurannya sekitar hampir pembayaran UKT di semester genap besok ya, itu nanti baru disalurkan. Namun sebelumnya kita ngadain dulu nih pelatihan kayak gitu. Diharapkan sih dana yang udah kita salurkan ke teman-teman itu bisa benar-benar dipakai untuk membayar UKT seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yudi dan Kak Adista atas jawabannya. Sama-sama Febrina ini. Oke Kak, ini sebelum podcast kita akhiri, mungkin ada nih pesan yang ingin Kak Yudi dan juga Kak Adista sampaikan. Oke, mungkin pesan yang mau tak sampaikan kepada teman-teman pendengar podcast ini ya, kita berbicara tentang aksi kemanusiaan gitu, aksi kemanusiaan yang dimana kita di sini teman-teman kita yang sedang kesusahan dalam membayar UKT, kita nggak akan pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan dan doa mana yang akan dijabah, dan kita nggak akan pernah tahu permasalahan apa yang kita alami ke depannya. Dengan adanya gerakan mahasiswa inspiratif atau Gemati ini, dari uluran tangan teman-teman semuanya, barangkali ketika teman-teman mengalami kesusahan atau mengalami permasalahan dalam ya mungkin perkuliahan ataupun dalam kehidupan, ya kita nggak pernah tahu hal apa yang bisa mempermudah kita dalam keluar dari permasalahan itu, hal apa yang memudahkan langkah kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada yang sekarang, dan apa yang mendasari kita sehingga kita mampu digerakkan dalam berbagai hal-hal kebaikan kayak gitu. Nah, harapannya ketika teman-teman mengulurkan tangan dari sini, ketika suatu saat orang yang kita bantu ataupun mahasiswa yang kita bantu menjadi istilahnya punya jabatan atau ya istilahnya menjadi manusia yang istilahnya terpandang gitu, pasti bakal terselip doa-doa dari mahasiswa tersebut untuk kita. Kita juga nggak akan pernah tahu, barangkali doa yang dikabulkan adalah doa dari yang kita bantu, mahasiswa yang kita bantu kayak gitu. Nah, aku berharap dari teman-teman pendengar podcast ini, ayo kita bareng-bareng membantu, istilahnya kita bersama-sama membantu mahasiswa. Lagi-lagi saya tekankan, ini bukan demi advokasi fakultas, ini bukan demi PEMFIP, ini bukan demi HIMA, tapi ini demi kebaikan bersama. Dan istilahnya kalau kita melihat salah satu teman kita nggak lanjut kuliah, pasti juga ada perasaan nggak enak. Masa kita di sini berjuang bareng-bareng, tapi kok malah teman kita sudah mengakhiri perjuangannya di semester genap berikutnya kayak gitu. Mungkin itu sih pesan dari aku. Oke, ini dari Kak Adista ada nggak nih tambahan dari Mas Yudi atau kata-kata yang mau disampaikan gitu? Oke, mungkin kalau pesan dari aku sih, kegiatan Gemati ini menjadi salah satu kegiatan ini menjadi salah satu wadah untuk teman-teman bisa berbagi dengan teman yang lain. Selain itu kan kita juga berbaginya dengan teman sendiri ya, kita nggak tahu nih ternyata kalau teman-teman yang di dekat kita itu ternyata membutuhkan loh uluran tangan kita, yang nggak harus nominalnya tuh banyak. Kita nyisihin 1.000 aja, mungkin 1.000 buat kita itu kecil ya, tapi ternyata itu bisa bermakna gitu buat orang-orang di sekitar kita gitu, yang aku juga baru menemukan fakta bahwa kalau ternyata teman-teman di sekitar kita yang mungkin kelihatannya itu ya dia mampu aja, dia ceria-ceria aja, tapi setiap dia pembayaran semester mereka harus pusing karena gali lubang tutup lubang. Pendidikan yang udah mereka tempuh itu kan sangat memprihatinkan. Mungkin dari kegiatan ini harapannya teman-teman semua pendengar podcast ini bisa saling membantu satu sama lain seperti itu. Mungkin itu sih last word dari aku.
Oke, terima kasih Kak Adista dan Kak Yudi. Jadi nggak kerasa ya perbincangan kita kali ini udah mau selesai. Jadi sebelum podcast ini aku akhiri, aku mau ngucapin nih terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Adista dan Kak Yudi yang udah bersedia hadir ya di podcast BEMFIP episode ketiga ini. Karena udah menyempatkan waktunya di tengah jadwal kuliah dan organisasi yang pastinya super sibuk ya Kak. Oke, Ya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kak Adista dan juga Kak Yudi atas kesempatannya hadir di podcast kita di BEM podcast ketiga ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk VIP semua dan juga pendengar lainnya. Kita juga di sini mau pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.